Baiklah teman-teman, selamat datang di diskusi kita. Berdasarkan pembagian kelompok, kita tergabung dalam kelompok 7 dan sekarang kita akan melakukan diskusi untuk membahas proyek mata kuliah inovasi digital. Perkenalkan, nama saya Tritia Pratama Gultom dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Angelin Rianti Putri Purba dari Prodi S1 Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Gabriel Saat Nicholas dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Rufina Prilina Sitorus dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Sevin Simamora dari Prodi S1 Teknik Bioproses. Baiklah, terima kasih. Mari kita mulai diskusi kita sekarang. Kan kemarin udah kita bagikan kuesioner, kan? Jadi udah ada datanya. Ini hasilnya kan. Jadi dari sini semua yang disimpulkan itu terus kubuat dalam bentuk grafik kan. Jadi yang dari semua responden itu ada 40% respondennya itu pakai wifi sama 60% pakai kuota internet. Terus setelah ditanya, setelah masuk ke kendala itu yang dihadapi mereka, dari 50 orang itu kan ada 60% lah yang mengeluhkan kualitas jaringan internetnya buruk. 16% mengeluhkan masalah kuota internet itu mahal. Terus ada yang sulit memahami materi 20%. Ini yang lainnya ini ada yang mengeluhkan karena bosan atau ngantuk lah, gitulah, mungkin banyak tugas gitu kan. Jadi untuk kualitas jaringan internet buruk ini ada dua kendala besar yang memang semua mengeluhkan. Ada dua itu kan. Pertama, lokasi tempat tinggalnya. Ini kan paling mempengaruhi. Dari 30 orang, 63% itu lokasi tempat tinggalnya nggak masuk. Mungkin lemah lah jaringan internetnya. Ada yang tinggal di pedesaan, ada yang tinggal di desanya desa mungkin gitu kan. Di pelosok-pelosok. Terus ada yang mengeluhkan masalah cuaca sama pemadaman listrik. Ini kan juga berpengaruh sama jaringan internet. Jadi kita kan mencari untuk solusinya yang inilah dulu. Tiga inilah. Kalau sulit memahami materi, ada yang bisa ngasih saran. Mungkin Ya, dia fokus bisa searching lagi di YouTube, mungkin belajar sendiri lagi kan bisa. diulang videonya lagi. Iya, mengulang materinya atau misalnya dari internet gitu atau dari temannya diajar temannya. Mungkin mencari literatur gitu kan. Ya. Misalnya buku-buku gitu, buku yang lain. Terus seandainya dia pun susah, nggak bisa memanfaatkan fasilitasnya. Atau mungkin literasi untuk materinya itu susah gitu kan. Sebenarnya kalau perkara kayak gitu ya, itu menurutku salahnya sendiri, karena itu kan dari dirinya sendiri. Iya, ini sendiri ya. Ya berarti problem solvingnya itu kan pemecahan masalahnya semua diserahkan ke mahasiswanya ya. Oke. Untuk ini mahalnya kuota internet ini gimana? Karena kan nggak semua provider itu layanan internetnya itu kencang kan. Misalnya di kampung kalian misalnya hanya Telkomsel nih yang kencang, yang lain enggak. Sedangkan Telkomsel ini kuota internetnya itu mahal-mahal setahu kita. Hanya yang orang-orang tertentu yang dapat bonus, misalnya bisa dapat murah lah, misalnya 72 giga, terus 200.000 gitu kan. Ini mengatasinya gimana? Kalau menurutku yang itu kan yang ini permasalahannya, yang solusinya kan paling dari pemerintah itu loh. Ya apa namanya, bantuan kuota itu. Nah tapi lebih dari itu harus dibagi ke mahasiswanya lagi. Ya antara mahasiswanya harus nabung buat itu, ya atau kan nyisihin uang, paling gitu sih. Bisa sih. Ada yang ngasih saran lain gitu. Kayaknya cuman itu, karena kita kan nggak bisa ngurangin biayanya itu. Biayanya itu nggak tergantung kita. Oke kan. Misalnya lah ada kuota dari pemerintah nih kan, 20 giga kan. Nah, sementara itu kan 5 giga untuk kuota utama, 45 giga kuota edukasi. Nah, sementara misalnya dosen itu kan memberikan materi lewat YouTube, boros dong pakai YouTube. Itu di kuota edukasi kan, di kuota edukasi ada nggak YouTube-nya? Kuota YouTube setahu kalian? Setauku itu nggak ada. Nah, misalnya dosen banyak memberikan materi-materi dari YouTube, boros kan? Mungkin nggak berapa minggu bertahan. Dan sementara kuota internet mahasiswa ini kan menabung juga, tapi dia merasa boros juga karena materi melalui YouTube gitu.
Itu gimana? Setahuku kan kalau misalnya kita dari kuota itu kan ada namanya kuota belajar gitu kan. Jadi Ah, di kuota belajar itu dia itu udah untuk ada YouTube, maksudnya itu udah termasuk untuk YouTube sama untuk WA yang lain gitu. Kayak untuk Zoom kita itu udah termasuk ke kuota belajar. Iya, tapi harus ditambah juga lah dari kuota kita, harus ada juga apanya, kayak cadangannya masing-masing. Oke, itu kan yang dari pemerintah dapat pemerintah. Katakan tidak ada bantuan pemerintah. Gimana Anda menghadapinya? Langsung ke asrama. Nggak ada kendala jaringan, mahalnya kuota. Langsung ke asrama aja itu solusinya. Kita di asrama, tapi ya Biasanya kampus lain kan. nah, Kan responden kita nggak hanya dari anak ITB. Ya kalau Ya. kalau misalnya pakai kuotanya itu dari kita beli sendiri, ya pandai-pandai dia lah makainya. Misalnya kan ini pembelajaran dari YouTube. Jadi YouTube-nya itu bisa di-download dulu gitu, baru nanti diulang-ulang lagi belajarnya. Kalau menurutku sih bisa dialihkan dengan menggunakan WiFi ya. Tapi aku juga kalau WiFi itu kan harganya tergantung masing-masing provider. Jadi mungkin kalau diakumulasikan daripada untuk membeli kuota itu masih lebih murah. Misalnya kalau kita bandingin harganya sama-sama 50.000, kuota hanya dapat berapa giga, sementara WiFi itu kan bisa unlimited. Jadi mungkin solusinya adalah WiFi, tapi itu juga kan masing-masing tempat ya. Jadi ada yang bisa dipakein WiFi, ada yang nggak bisa. Iya, tapi WiFi bisa jadi apa kan solusi kan? Bisa. Iya, bisa salah satu termasuknya. Salah satu termasuk, tapi nggak mutlak bisa, tapi memang Iya, bisa masuk solusi, tapi bukan penyelesaian akhir gitu. karena kan infrastruktur gitu juga kurang kan. Nggak semua daerah bisa masuk menggunakan wifi. menggunakan WiFi gitu. Mungkin yang di kampungnya kampung kali gitu kan, nggak masuk kan, belum dipasang towernya atau apanya mungkin kan. Terus untuk kualitas jaringan internet yang buruk ini, gimana lah ngatasinya? Ini kan ada dua keluhannya. Aku tinggal di kampung lah, aku jauh lah rumahku di desa-desa lah. Satu lagi di sini sering hujan, di sini pemadaman listrik, sering mati listrik gitu. Untuk yang lokasi tempat tinggal ini lah. Kalau untuk lokasi tempat tinggal itu, misalnya di kampung si A nggak bagus nih jaringannya. Sedangkan dia punya keluarga di lokasi C. Di lokasi C itu jaringannya bagus. Dia bisa dong nginap atau gimana ke rumah keluarganya demi kuliahnya. Itu sih menurutku. Kalau lokasi tempat tinggal. Berarti inisiatif mencari di mana tempat yang memang koneksi internetnya itu lancar lah. Kalau untuk ini masalah ini kan nggak bisa kita handle. Tapi lokasi tempat tinggal ini oke itu bisa lah tadi pergi ke tempat yang misalnya kan. Tapi kan nggak terus-terusan sih bisa gitu. Atau mungkin kita tinggal di tempat keluarga juga apa langsung diterima gitu untuk mengikuti kuliah. Kalau keluarga nggak mungkin nolak. Kecuali kalau keluarganya lagi bermasalah ya. Bisa jadi nolak. Siapa tahu nggak ada tempat untuk di rumah itu kan. Mungkin penuh Iya. gitu. Karena beda-beda sifat setiap orang. Siapa tahu mungkin kamarnya segini, jadi kurang kan karena mereka mungkin keluarganya itu aja di situ tinggal udah merasa sempit, apalagi datang lagi pendatang gitu. Terus Nggak mungkin kalau dong. misalnya dia nggak ada itu kerabatnya yang tinggal dekat-dekat dia gimana? Nah, Kayak gini, aku punya teman nih, dia tinggal di pelosok, memang jaringannya nggak bagus. Karena memang harus daring, dia pergi ke Medan cuman biar lancar kuliahnya. Itu kan termasuk jauh. Sebenarnya gimana ya? Ya inisiatifnya sendiri. Tapi kan gini juga, nggak semua lokasi jaringannya yang lokasi yang di pelosok-pelosok gitu. Misalnya kalau pakai Telkomsel mantau lancar, itu juga kan bisa inisiatifnya membeli kartu paket yang tapi mahal juga. Tapi kan sekarang perkaranya itu kita bilangnya jaringannya nggak bagus tentang dari segi lokasi tempat tinggal yang itu. Bukan bilangkan di satu tempat itu ada yang lancar atau gimana. ini memang betul-betul benar-benar mereka mengeluhkan kualitas jaringan internet dan yang mempengaruhi itu tempat tinggal. Dia mau pakai artinya mereka pakai kuota internet dan memang betul-betul Mau pakai kuota, mau pakai wifi memang di kampungnya itu susah. iya Gitu. memang susah. WiFi pun Ya, kalau itu
Ya, Berarti inisiatifnya untuk mencari tempat yang memang dia bisa kuliah daring lah kan. Kemanapun harus dicari. Kalau untuk yang ini, ujian dan pemadaman listrik ini kan nggak bisa kita kontrol kan. kalau untuk pemadaman listrik kan itu bisa antisipasi ya sebelumnya. Misalnya kayak Ale nge-cheat bang. Nah, pemadaman listrik kita kan istilahnya gini loh. Kalau untuk kita kan nggak membicarakan untuk ke perangkat elektroniknya, kita kan membicarakan ke jaringannya ya. Kalau pemadaman listrik kan juga berpengaruh kepada jaringan. Misalnya berpengaruh pada jaringan, bisa jadilah mungkin berpengaruh pada jaringan kan. Memang iya sih. Terus gimana lah cara kita mengatasinya? Sementara pemadaman listrik itu nggak bisa kita kontrol gitu. Kalau pemadaman listrik ini kan kebanyakan yang memakai WiFi kan. Iya sih. Jadi Tapi kalau apa gitu dipersiapkan nggak berpengaruh orang juga? yang memakai WiFi itu mempersiapkan apanya juga, kartunya juga, persiapkan apa namanya, cadangan, mempersiapkan cadangannya. Beli Misalnya kuota kalau gitu. Iya, ada cadangannya gitu. Kalau yang memakai WiFi gitu. Untuk kalau dari pengalaman kalian lah, misalnya pemadaman listrik ini berpengaruh nggak kalau untuk data seluler? Kalau pengalamanku Kalau- sih berpengaruh. Kalau aku nggak parah, karena aku pakai kuota internet biasa. Apa kuota internet? Nggak WiFi. Aku pakai dua-duanya. Kalau misalnya tiba-tiba ada pemadaman listrik kan harus pakai kuota. Jadi kita pakai kuota juga karena ada pemadaman listrik ya berpengaruh juga. Jaringan itu jadi lelet. Nah itu dia. Kita kan mengantisipasi itu juga. Kalau misalnya dua-duanya lelet itu gimana? Karena mungkin pemadaman listrik berpengaruh pada wifi-nya, berpengaruh pada apanya. Ini sekarang jaringannya kita bahas pada saat mengikuti PJJ-nya atau untuk pemahaman Pada saat pembelajaran. mengikuti PJJ. Kalau menurutku ya, kalau tuh pas misalnya ada nih jam untuk Zoom. Sebelumnya bisa diomongin sama dosennya, itu sih. Oke, kita terbuka, istilahnya terbuka lah kan sama dosen. Berarti dosen dan mahasiswa harus saling pengertian juga ya? Apa? Jadi itu aja sih masalah terbesar dari semua survei kita. Dan ini kan solusinya sebenarnya apa? Dari si mahasiswa sendiri inisiatifnya. Yang mana? Yang lokasi itu atau hujan dan pemadaman listrik? Sebenarnya semua inisiatif mahasiswa juga. Ya kalau hujan itu mantau kita kapan datang. Iya, hujan dan pemadaman listrik itu ya solusinya banyak berdoa. Iya, nggak tahu. Bagaimana? Tapi kalau pemadaman listrik ini harus dikasih tahu dulu dari yang apanya. Harus ada dulu infonya. Ada pemberitahuannya. Iya, pemberitahuannya. Kalau tapi tergantung tempatnya dulu. Kayak di tempatku ya, kalau di kampung mau ada pemadaman listrik nggak ada informasi gitu. Tapi pemadamannya nggak lama kan? Kadang seharian.
Nggak ada juga informasi apa. Enggak, tanpa pemberitahuan. enggak ada pemberitahuan. Berarti beda-beda apa juga ya? Beda-beda kampung juga. Tergantung tempat lah. Artinya Jadi kesimpulannya itu semua tergantung mahasiswanya lah. memanfaatkan Inisiatifnya gitu kan. fasilitas yang ada, yang tersedia, yang gimana? Memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya lah. Dia kan punya internet nih pada saat nggak lagi kuliah, cari literasi mungkin, cari buku-buku yang berkaitan sama mata kuliahnya mungkin gitu kan. Gimana cocoknya itu? Iya, paling kayak gitu. Jadi kita inisiatif dari mahasiswanya sendiri, dia mau nggak untuk belajar mandiri. Jadi harus dia yang mencari materinya lagi. Soalnya itu kan nggak bisa kayak langsung diantisipasi atau kita yang ngaturnya masalahnya. Oke. Ya udah inilah. Udah bisa lah. Ya, Siap, Dit. kalian lah. Nanti dikat-kat aja. Tunggu ya. Terus untuk judulnya cocoknya apa kita buat? Tapi itu udah pas kendala jaringan internet sama PJJ. Atau mau diubah lagi? Ubah aja lah, yang mana lebih cocok. Karena kita bahas juga yang ininya. Kita bahas juga yang ininya, kita bahas juga yang ininya. Saran loh. Yang cocok gitu kan. Atau coba tulislah di chat tahap ide kita. Ide kalian. Itu tugas kita ini. Untuk judulnya, kira-kira apa? Cocok. Masalah-masalah yang muncul dalam Kalau PJJ gitu. kendala jaringan saat mengikuti PJJ, Bisa sih. Tapi kita harus gimana ya? Tapi kita kan harus yang kita bahas di sini kendalanya. Iya. Bisa lah. Saran yang lain? Ada saran yang lain? Menurutku sih itu.
Aku juga setuju yang itu. Rufina, Setuju-setuju aja sih. Udah, ketikkan dulu di chat. atau nggak kita pikirkan aja dulu yang lain. Kalau masih ada yang lebih gitu. Bisa sih. Apa ya? Kendala yang muncul setelah gimana ya? Kendala yang dialami masalah tunggu nanti lah. Atau kendala dalam selama PJJ aja itu pun jadilah. Kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui Bisa. internet. Hah? Bisa sih, cocok sih. Itu aja ya. Iya, boleh. Kendala dalam mengikuti pendidikan jarak jauh. Gimana? Kendala pelaksanaan dalam mengikuti PJJ melalui internet. Kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kita nggak buat tuh ada pandemi-pandeminya. Selama pandemi COVID-19. Nah, boleh itu. Iya, boleh aja. Itu kan karena pandemi juga. Oke, judul kita kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Nice. Melalui internetnya adalah Kan kalau PJJ-nya itu udah memang harus dari internet, nggak harus ada, menurutku nggak usah ada oleh internetnya atau apa. Dan PJJ itu kan kendala memang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya ya yang Internet. pastinya internet. 7 menit lagi. Sekian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih. Salam sehat.